Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Dan dalam sebuah hadis bahwa ada dua orang laki-laki dari Bani Israel mengikat persaudaraan pada jalan Allah Ta'ala. Dua laki-laki ini badangsanakan angkat karena Allah. Maka yang seorang diantaranya melampau batas atas dirinya pada perbuatan maksiat, nang saya pun katuju berbuat maksiat. Dan yang seorangnya lagi orang yang ahli ibadah, abid, di mana ia selalu memberi nasihat dan mencegah pada temannya yang maksiat. Nang saya punya ahli ibadah, nang saya kong ahli maksiat, badangsanakan angkat. Intinya maksiatnya begitu datang ke rumah diceramahinya oleh nang ahli taat, datang ke rumah dinasihatinya. Maka temannya yang banyak maksiat itu berkata, demi Tuhanku, tinggalkanlah aku. Kamu jangan mengurus aku lagi, kamu beribadah silahkan, kamu beribadah, jangan mengurusi aku lagi, aku maksiat biar hajarnya. Tinggalkanlah aku. Apakah kamu diutus untuk memata-mataiku? Kamu Tuhan, kamu nyuruh mata-matai aku ini. Datang diceramahi. Sehingga pada suatu hari teman yang abid, yang ahli ibadah, melihat temannya yang jahat itu sedang melakukan dosa besar. Lalu ia marah kepadanya. Nah, ahli taat ini marah melihat yang sedang angkat melakukan dosa besar. Seraya berkata, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ikamnya sudah kebanyakan diisi dosa, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Nah, berkata rawi, maka Allah berfirman pada hari kiamat, adakah mampu seorang hamba untuk melarang rahmatku atas hamba-hambaku? Pergilah kamu, maka sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ya Tuhan, aku mengampuni dosa-dosamu kepada orang yang ahli maksiat tadi. Kemudian Allah berfirman kepada temannya yang abid, yang ahli ibadah itu, dan kamu, maka sungguh saya mengharuskan kamu untuk masuk ke neraka. Ikan yang ahli ibadah ini masuk ke neraka, ya Tuhan. Nang ahli maksiat diampuni Allah dosanya. Kenapa ahli ibadah ini maka dimasukkan ke neraka? Penyebabnya adalah ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Allah kada akan mengampuni dosa engkau. Berarti itu mencegah rahmat Allah kepada seseorang hambanya. Maka Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh orang itu telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita beranggapan Allah kada akan mengampuni dosanya, Allah kada akan mengampuni kesalahannya. Nah, ini ucapan-ucapan yang mencegah rahmat Allah yang sangat luas kepada hambanya. Itu dosanya besar. Diriwayatkan juga bahwa seorang pencuri telah merampok pada kaum Bani Israel selama 40 tahun. Gawian mencuntan merampok 40 tahun, dah gawian itu aja. Maka liwatlah Nabi Isa alaihi salam pada pencuri itu. Nabi Isa liwat, dan di belakang beliau Nabi Isa seorang abid dari Bani Israel yang termasuk dari Hawariyin, sahabat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berjalan melewati pencuri tadi. Di belakang Nabi Isa ada pengawalnya, sahabat Sidin. Maka pencuri itu berkata, si perampok tadi berkata di dalam dirinya, dalam hatinya, ini Nabiullah, Nabi Isa liwat, dan di sampingnya ada sahabatnya.
Maka jikalau saya turun menggabungkan diri, jadilah saya orang yang ketiga bersama keduanya. Jika aku umpat bergabung Nabi Isa juga nah jadi pencuri tadi, jadi bertiga kami jadinya. Nabi Isa sahabat Sidin lawan aku. Berkata rawi, lalu pencuri itu ikut serta umpat juga mengiringi Nabi Isa, dan ia bermaksud mendekat dengan sahabat Nabi Isa, dan ia menghinakan dirinya karena menghormati kepada sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ia berkata dalam dirinya, orang seperti saya tidak pantas berjalan di samping orang abid ini. Jadi si maling tadi sepantasnya aku ini kada cucuk pang dalam hati nih bersuara kada pantas berjalan lawan orang ahli ibadah ini, apalagi Nabi Isa ada juga. Berkata rawi, maka sahabat Nabi Isa itu merasa dengannya. Sahabat Nabi Isa merasa ada orang umpat mengiringi. Lihat di belakang, pencuri itu sekalinya, orang tahuan berarti itu maling. Dan ia berkata dalam dirinya, udah sahabat Nabi Isa tadi, pencuri ini mau berjalan di sampingku, ini umpat juga bergabung seorang kelakuan kayak apa. Lalu ia sahabat Nabi Isa tadi merapatkan dirinya dan berjalan bersama Nabi Isa, maka ia berjalan di sampingnya, memaju berjalan si sahabat tadi, maka tinggallah pencuri itu sendirian di belakangnya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ujar Tuhan kepada Nabi Isa, katakanlah kepada kedua orang itu supaya keduanya memulai lagi amalnya. Wahai Isa, padahal kan lawan nang sahabat ikam to, padahal kan lawan nang di belakang to, hendaknya mulai sekarang beramallah, mulai nol lagi. Untung pencuri itu mulai nol ya kalau. Artinya apa? Nang sahabat Nabi Isa ini amalnya digugurkan semuaan, nang pencuri pun amalnya digugurkan semuaan, mulai bahasa dari nol. Maka sungguh aku gugurkan apa yang telah lewat dari amal-amal keduanya. Adapun Hawari sahabat Nabi Isa tadi, maka sungguh kugugurkan amal kebaikannya karena ia ujub dengan dirinya. Adapun bagi yang lain pencuri, sungguh gugurkan kejahatan-kejahatannya dengan sebab ia menghinakan dirinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memberitahukan kepada kedua orang itu dengan adanya wahyu yang demikian. Lalu pencuri itu digabungkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanannya dan dijadikanlah ia sebagai sahabatnya. Nah, ini artinya bahwa perasaan ujub itu menggugurkan ibadah yang dilakukan berpuluh-puluh tahun, dan perasaan diri hina, perasaan diri jahat, perasaan diriku ini kotor itu menggugurkan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Makanya jar Nabi, kalau ikam kada berbuat dosa, ada yang kukhawatirkan lebih besar daripada itu, yaitu ujub. Ujub ini bukan hanya sekedar dosa, dosanya sudah besar, tapi bisa menggugurkan amal ibadah yang sudah dilakukan. Jadi jangan sekali-kali kita misalnya berkata atau bakawan atau di samping orang yang dikenal sebagai ahli maksiat, jangan sekali-kali kita merasa bahwa ini apa empat juga ini maka orangnya ahli maksiat. Nah, bila perasaan kita macam itu, merasa diri kita ini lebih baik pada inya, itu ngarannya adalah bibit-bibit kesombongan, ujub timbul di dalam hati. Nah, membahayakan kita. Diriwayatkan dari Masruq bahwasanya seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu sedang sujud, lalu lehernya diinjak oleh sebagian orang yang ahli maksiat sehingga lingkitlah batu pada dahinya.
Masruq berkata, maka Nabi alaihi salam itu mengangkatkan kepalanya dengan marah. Ini nabi-nabi dahulu sebelum nabi kita. Maka Nabi alaihi salam itu mengangkatkan kepalanya dengan marah seraya berkata, pergilah, sekali-kali Allah tidak akan mengampunimu. Menjejak bulu Nabi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi itu, kamu bersumpah atasku pada hambaku, sesungguhnya aku telah mengampuninya, ujar Tuhan. Nah, jadi sebesar apapun dosa, sebesar apapun pelanggaran yang kita lakukan, kalau kita minta ampun kepada Allah dan kita merasakan bahwa diri kita ini hina, diri kita ini lemah, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun taat yang kita perbuat, kalau kita ini merasa hebat, kalau kita ini merasa bersih, kalau kita ini merasa mulia, maka itu dapat menggugurkan ibadah atau amal taat yang kita lakukan tadi.